Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau berbagi ya bagaimana step-step saya menghias kue ulang tahun ya. Jadi ini yang dasar aja ya. Jadi dasar untuk teman-teman semua. Pertama yang saya siapkan adalah cake board, udah pasti. Untuk meja putar terserah aja, sepunyanya aja. Kemudian ada cake-nya, yang pasti ada cake-nya, ada cake board-nya. Untuk cake board sama cake ini disesuaikan aja. Kalau saya ini pakainya 14 cm untuk 2 telur. Jadi ini 2 loyang. Terus untuk 2 telur itu, satu adonan itu saya bagi menjadi 2 loyang. Jadi ini 2 telur ya. Kemudian kenapa saya jadikan 2 loyang? Supaya dia itu ngembangnya lebih maksimal. Soalnya kalau dijadikan 1 loyang dia ngembangnya nggak begitu tinggi ya. Kemudian untuk cake boardnya, kalau ini 14 cm, loyang 14 cm, saya pakainya cake board sekitar 20 cm. Nggak perlu gede-gede ya. Kecuali kalau nanti harus menaruh mainan-mainan di bagian depan. Jadi disesuaikan aja. Karena ini tidak menggunakan apa-apa di bagian depan. Jadinya untuk cake-nya saya taruh di tengah. Kemudian step kedua adalah karena dia sudah terbelah dua ya. Jadi tidak perlu untuk dipotong-potong lagi. Adalah memberikan selai. Nah, saya pakainya whipped cream. Whipped creamnya ini sudah saya kasih. Ini whipped creamnya mereknya Rich Gold saya ya, Rich Gold. Bisa menggunakan yang lainnya juga, yang nabati. Kalau yang nabati dia itu lebih tahan suhu ruang ya teman-teman ya. Beda dengan yang hewani ya. Yang hewani itu nggak tahan di suhu ruang. Jadi dia gampang meleleh. Kemudian untuk yang whipped cream ini saya tambahkan selai. Saya pakainya Golden Field Blueberry. Kenapa? Karena dia tuh ada serat-seratnya gitu, cantik tuh. Rasanya juga enak. Lalu saya akan taruh di atas. Ya. Kalau teman-teman nanya ini tahan suhu nggak, tahan banget ya, tahan. Kalau dia sudah jadi tahan ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya whipped creamnya ini belum dihias gitu, jangan dilama-lama di suhu ruang. Karena nanti kalau udah di suhu ruang, pas kita aduk dia itu nanti jadinya berpori dan jadinya kayak mencair-mencair gitu loh. Tapi kalau dia sudah jadi begini, dia nggak bakal meleleh. Kan dia kan tinggal dikonsumsi gitu ya. Ditaruh aja sesuai dengan kehendak hati ya. Tidak ada yang namanya nggak ada yang namanya ketebelan, nggak ada yang namanya ketipisan. Terserah teman-teman semua. Karena itu kebijakan dari teman-teman semua ya. Ini kemudian diratakan dulu ya, karena kan tadi kan nggak rata ya, takutnya nanti bolong-bolong. Kemudian langsung ditaruh aja untuk cake keduanya. Taruh aja di atas seperti ini. Ya. Lalu dilihat dari depan, dari samping, dari segala sisi apakah dia sudah lurus apa belum. Nanti kalau sudah, baru bagian samping ini kan kayak ada rongga-rongga begitu nih, biasanya saya kasih yang krim apa ini namanya, yang krim yang ada selainya ya. Kemudian saya akan melakukan crumb coat. Nah, apa namanya tadi saya mau bilang apa ya? Oh iya, kalau untuk cake bagusnya masuk kulkas dulu nggak gitu. Kalau saya nyimpannya di kulkas, di freezer. Cuma kalau pada saat menghias begini, usahakan dia sudah di suhu ruang dulu. Jadi jangan keras-keras. Karena nanti kalau dia dihias dalam kondisi keras dari freezer gitu, nanti tuh kayak dia menggelembung gitu loh di bagian bawah setelah nanti dibiarkan di suhu ruang. Jadi usahakan ini sudah di suhu ruang ya. Usahakan dia dikeluarkan dulu di suhu ruang. Nah, ini saya akan melakukan crumb coat. Crumb coat itu melapisi cake dengan krim terlebih dahulu. Maaf, kesenggol. Dengan krim terlebih dahulu supaya dia nanti coatnya itu, crumbnya itu, apa namanya, remah-remahannya itu nanti tidak ikut pada saat teman-teman menghias. Jadi nggak kotor gitu loh cake-nya. Dan ini juga nanti cake-nya tuh cake warna putih, jadi diusahakan untuk bersih. Dirapikan saja ya. Nah, setelah rapi crumb coatnya, kita akan bersihkan dulu bagian samping. Harus dibersihkan dulu ya, supaya nanti hasil cake-nya tuh lebih rapi. Nih, kan ini ada bekas-bekas tuh.
Lalu langsung dihias dengan krim. Ini mau dia warna krimnya cake-nya warna hijau, merah, kuning, hijau, semuanya saya lapisi dulu dengan warna putih ya. Karena supaya untuk warnanya itu cuma melapisi bagian luar gitu loh. Sebenarnya bukan karena mengirit warna, sebenarnya untuk tujuan awal saya itu bukan untuk mengirit warna, tapi supaya customer itu tidak terlalu mengkonsumsi banyak pewarna ya, kasihan ya saya ngeliatnya. Apalagi kalau whipped cream gini dia nggak bisa teknik keluar masuk kulkas, jadi untuk warnanya dia itu harus benar-benar yang banyak supaya nanti warnanya tajam ya, untuk warna-warna tajam. Kalau untuk warna-warna soft sih nggak masalah ya, karena kan penggunaannya sedikit. Lalu saya akan menghias bagian ininya dulu, atasnya. Jadi saya tuh merapikan bagian atas. Caranya adalah teman-teman posisikan seperti ini, agak dimiringin gitu. Baru taruh, agak ditekan sedikit. Baru teman-teman putar seperti ini. Tuh udah kelihatan ya? Tuh. Udah kelihatan rapi kan? Nah, bagian samping itu supaya nanti tidak ada menggelembung-menggelembung, teman-teman ini dulu. Diunyut-unyut gini, diunyut-unyut apa ditekan-tekan gini ya. Ditekan-tekan dulu seperti ini supaya nanti kan nggak ada ronggak-ronggaknya gitu loh. Setelah ditekan-tekan teman-teman bisa diratakan nih, diratakannya usahakan cake-nya ada di tengah. Sebenarnya lebih enak tuh di tengahnya tuh dikasih kayak silikon gitu loh, kayak supaya ininya cake boardnya ini sebenarnya agak licin tuh. Jadi kadang dia tuh bergeser-bergeser gitu. Tapi nggak apa-apa lah, nggak masalah kalau saya mah. Dirapikan. Nanti kalau ada yang kosong-kosong gitu tinggal dikasih-kasih begini ya. Nih, nanti bagian atas kita rapikan kembali. Kita rapikan ya sampai dia rapi. Nah, ini sudah dirapikan bagian samping, kita akan rapikan bagian atas. Caranya begini aja, ditarik ke dalam gitu ya. Nah, ini nanti cake-nya akan disiram dengan coklat, jadi nggak perlu rapi-rapi banget bagian atas, seperlunya saja. Seperti ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jadi kalau mau disiram coklat itu saya dimasukkan ke dalam kulkas dulu ya, supaya dia nanti nggak terlalu lembek. Ya, begitu saja, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa.